Halo Sobat Alma, kita kembali lagi di podcast Cerita Proyek. Kali ini kita bakal ngomongin tentang kriteria penilaian kinerja unggul atau KPKU BUMN di Hutama Karya. Dan pastinya kita udah punya satu narasumber yang bakalan kita ajak cerita-cerita, kita ajak sharing-sharing. Sekarang kita langsung sapa aja narasumber kita, ada Mas Rian. Halo, selamat sore Mas Rian. Selamat sore Mbak Rara. Halo, selamat sore Mas. Sekarang udah jam 5 kurang, masih semangat puasanya ya? Masih semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk sambil ngabuburit Mas Rian ya, kita mau tanya-tanya nih tentang KPKU. Karena biasanya orang-orang ini kan tadi sempat saya sebut gitu ya, namanya KPKU BUMN, dimana orang-orang lebih familiar dengan nama BUMN ya pastinya ya. Cuma KPKU ini orang masih asing nih Mas Rian. Jadi boleh diceritakan sebenarnya apa itu KPKU dan kenapa suatu perusahaan ini membutuhkan KPKU? Oke, ya Mbak. Jadi KPKU ini adalah singkatan dari kriteria penilaian kinerja unggul. Ini merupakan penilaian suatu sistem manajemen untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Sebenarnya penilaian ini tidak hanya dikhususkan untuk perusahaan BUMN, namun bisa juga untuk penilaian perusahaan non BUMN. Jadi memang perusahaan swasta pun bisa gitu ya Mas ya. Nah terkait dengan nilai gitu ya, pasti namanya adalah KPKU, suatu hal yang pasti ada nilai di dalamnya. Ini ada nilai-nilai apa aja yang terkandung di dalam KPKU ini Mas? KPKU ini dimulai pada tahun 2012 oleh mandatori sesuai surat menteri dari Menteri BUMN. Kemudian kalau sebetulnya apa saja nilai-nilai yang ada di dalam KPKU ini? KPKU ini merupakan sistem penilaian yang non preskriptif. Non preskriptif itu artinya tidak memaksa Mbak. Tidak memaksa suatu perusahaan untuk menjalankan operasinya atau organisasinya gitu ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan gitu. Jadi tidak memaksa. Jadi lebih fleksibel kah atau gimana? Betul, ya seperti ya? itu, Mbak. Nah kemudian ada namanya adalah kinerja unggul gitu ya. Ada dua kata kinerja unggul. Sebenarnya apa yang membedakan antara perusahaan dengan kinerja unggul serta perusahaan yang tidak memiliki kinerja unggul? Pertanyaan Mbak Rara tadi masuk menuju pusat salah. Masuk menuju pusat ya, langsung kita jadi gali lagi deh. Kita kalau bilang KPKU gimana sih sebetulnya ya kan Mbak ya, bagaimana output yang dihasilkan dari KPKU dan gimana kriteria disebut unggul. Itu kalau di dalam KPKU itu kita mengenal istilah LEDGI. Boleh dijelaskan apa LEDGI? Pertama itu level, kita singkat LE. Kemudian trend, kemudian comparison atau komparasi, dan yang terakhir I adalah integrasi. Nah, syarat-syarat perusahaan bisa dikatakan unggul apabila satu dalam penilaian level. Jadi pada tahun penilaian saat ini, misalkan kita ambil contoh pada tahun 2022, kinerja kita harus lebih baik dari tahun 2021. Iya, betul. Misal 2021 90, kita 100 pada tahun 2022. Dan itu harus di atas target kita. Misalkan target kita memang 100, berarti kita bisa dikatakan mencapai KPI lah ya. Seperti itu Mbak. Kemudian tren ini kita bisa lihat dari 3 tahun belakang, 2022, 2021, dan 2020. Ini kita lihat apakah pertumbuhannya itu baik, naik terus gitu ya, seperti bagus, itu bertumbuh seperti itu. Tapi tumbuh saja tidak cukup Mbak. Kita harus menilai dari target yang ditentukan. Jadi setiap tahun walaupun tumbuh, apabila tidak sesuai dengan target, maka tidak bisa dikatakan unggul. Kemudian comparison ini berkaitan dengan perusahaan pembanding dari perusahaan lain. Contoh pendapatan kita 10
dan pendapatan perusahaan lain 9, maka kita dapat dikatakan unggul. Ya. Kemudian integrasi ini yang terakhir, ini bahwa setiap perusahaan kan ini memiliki visi dan misi. Pencapaian atas ketercapaian visi misi itu bisa diukur menggunakan indikator yang terukur. Jadi bagaimana perusahaan itu dapat dikatakan mencapai visinya, berarti itu harus ada ukurannya. Relevan dengan visi misi yang ada seperti itu ya, Mas Rian ya. Betul sekali. Jadi memang ada beberapa indikator ya. Tadi LEGI itu tadi yang bisa kita jadikan patokan atau benchmark. Betul sekali. Nah kemudian untuk implementasi sendiri dari HK terkait dengan kinerja unggul terhadap produk yang real dirasakan oleh masyarakat gitu. Apa produk yang bisa dikatakan real? Iya Mbak. KPKU ini mensyaratkan beberapa proses yang mesti kita penuhi. Artinya di sini proses bisnis. Misal di KPKU mensyaratkan ada persyaratan terkait SCM, Supply Chain Management. Supply Chain Management. Nah, katakanlah di perusahaan A tidak ada proses tersebut, maka KPKU mensyaratkan adanya proses SCM tadi. Nah, di sini kalau contoh realnya HK ini kita mengisi proses-proses yang kosong tadi, yang disyaratkan oleh KPKU namun kita tidak punya, melalui dokumen sistem manajemen yang kita buat baru maupun revisi. Dokumen sistem manajemen itu bisa berupa manual, prosedur maupun instruksi kerja. Jadi ada 3 ya? Ya, kira-kira itu Mbak yang bisa hasil dari manfaat dari KPKU yang kita rasakan secara nyata, secara real oleh masyarakat gitu ya. Nah sebenarnya kan HK bisa dibilang mendapatkan kriteria nilai baik ya dalam KPKU kita. Apa aja sih Mas Rian yang dilakukan HK sehingga akhirnya bisa mendapatkan predikat nilai baik gitu, dan kemudian siapa aja nih yang terlibat? Pasti ada ya pihak-pihak di balik ini semua gitu ya, di balik adanya HK yang mendapatkan predikat baik gitu. KPKU ini melakukan penilaian selama 8 atau sekitar 10 hari kira-kira Mbak. Jadi penilaian KPKU ini tidak hanya cepet ya Mas ya, itu termasuk cepet. Termasuk cepet ya. Iya betul. Biasanya kan ada yang berbulan-bulan juga. Betul. Ini 10 hari. Dalam 10 hari itu kita sebetulnya melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Hutama Karya. Sebagai contoh, di awal kegiatan ada yang namanya kegiatan opening meeting. Opening meeting itu mesti dihadiri oleh BOD, Board of Director, BOD -1 sama BOD -2. Di sini adalah EVP dan VP. Nah, ini semua hadir untuk mendengarkan penjelasan maupun memaparkan Hutama Karya secara global lah gitu ya. Kemudian pada saat setelah opening meeting ada yang namanya proses klarifikasi dan verifikasi Mbak. Di sini yang dilibatkan adalah mulai dari manajer, asisten manajer hingga officer. Jadi seluruh lapisan ikut ya, ikut. Selanjutnya setelah acara klarifikasi itu asesor atau tim penilai juga butuh untuk melihat bagaimana sih Hutama Karya dengan mitranya, dengan pemasoknya. Maka di situ ada yang namanya kegiatan on-site visit OSV. Nah, di sini asesor mendatangi misalkan proyek yang sedang digarap HK atau cabang jalan tol yang kita punya. Kemudian mitra binaan yang kita bina lah dari program PKBL ya Mbak ya, atau program CSR seperti itu. Artinya dari mulai
direksi sampai dengan mitra di sampai lapangan dengan gitu ya? Ya, itu semua terlibat dalam Oke. dalam kegiatan ini. Oke, jadi kalau bisa dibilang siapa yang terlibat, semuanya terlibat ya. Iya. Oke, nah Sobat Tama, sekarang ada satu video ya Mas Rian ya. Iya. Ini adalah menceritakan tentang asesmen yang dilakukan ketika KPKU di Hutama Karya. Hutama Karya, ya. Oke, jadi boleh kita saksikan. Ya, silahkan. Nah, ini boleh dijelaskan nih Mas Rian. Ini adalah rapat opening meeting KPKU BUMN. Jadi ini adalah khusus untuk direksi semuanya ya. Iya, ini contoh tadi untuk opening meeting. Jadi dihadiri oleh Bapak Ibu direksi dan EVP dan VP. Oke. Nah, ini biasanya opening meeting pasti diadakan di hari pertama ya, Mbak ya. Pertama kegiatan yaitu untuk mengenalkan Hutama Karya secara global tadi ya. Ya, Oke. ya betul, Mbak. Ini di tahun berapa nih Mas Rian? Ini videonya tahun 2019, Mbak. Oke, 2019. Setelah opening meeting, sebelum klarifikasi ya Mbak ya, itu direksi diwawancarai oleh asesor atau tim penilai. Nah, itu akan lebih detail lagi pertanyaannya terkait kepemimpinan yang dilaksanakan atau yang sudah dijalankan oleh Hutama Karya. Ya, direksi Hutama Karya. Ini ada video lagi nih Mas Rian. Ini di tahun berapa nih Mas? Ini terlihat seperti sama ya kayak tadi ya, ada rapat direksi juga. Ini di tahun berapa nih Mas? Kalau ini di tahun 2020 Mbak. Oke, 1 tahun setelahnya ya. Betul. Oke, apa yang berbeda Mas di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020? Adakah sesuatu yang berbeda? Pada tahun 2019 itu suasana belum pandemi Mbak. Nah, kemudian di tahun 2020 ini sudah mulai ada pandemi sehingga sebetulnya proses asesmen ini cukup terbatas kah? Betul. Cukup terbatas ya? Cukup terbatas karena pada tahun 2020 kita sebetulnya agak mundur sedikit Mbak. Asesmen kita itu ada dari schedule yang seharusnya. Betul, karena adanya pandemi sehingga maka kita agak mundur sekitar 1-2 bulan. Oh wow, lumayan ya? Ya. Lumayan. Oke. Nah, itu dia tadi video asesmen deh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sahabat Tama. Oke, kemudian ada nggak sih Mas Rian ya prestasi yang bisa diceritakan nih dari bagian sistem sendiri gitu selaku Mas Rian gitu ya? Dari keberhasilan HK ketika mendapatkan nilai baik dari KPKU. Oke, ya Mbak. Hutama Karya sudah menyabet 2 gelar untuk KPKU ini. Yang pertama di tahun 2020, kemudian di tahun 2021. Yang di tahun 2020 itu ada di bulan Maret, kemudian yang di 2021 bulan September. Nah, itu kita mendapatkan Business Performance Excellence Award di level Emerging Industry Leader. Nah, dari tahun 2020 maupun 2021 level kita ada di Emerging Industry Leader. Nah, itu mendapatkan penghargaan dari Forum Excellent BUMN. Seperti itu, Mbak. Jadi ada 2 itu ya. Betul. Di tahun 2020 sampai dengan 2021 gitu ya. Itu tapi memang ada berapa gelar Mas yang biasanya diberikan? Jadi gelar ini diberikan kepada BUMN yang melakukan penilaian KPKU. Di tahun ini menunjukkan bahwa Hutama Karya konsisten ya Mbak ya, dari melakukan KPKU ya. Sebetulnya dari tahun 2012 kami sudah melakukan, tapi adanya awarding ini baru dilaksanakan pada tahun 2019. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibilang ini menjadi suatu trigger penyemangat ya Mas ya. Betul sekali Mbak. Nah kemudian kalau misalnya ini adalah tantangan gitu ya, yang namanya pasti adalah mendapatkan predikat baik, pastinya ada tantangan di baliknya, di balik HK itu sendiri gitu. Boleh diceritakan tentang tantangannya ini Mas Rian? Kalau untuk tantangan ini sebetulnya pertama terkait dengan koordinasi, karena tadi KPKU melibatkan seluruh stakeholder, seluruh lapisan di perusahaan, maka koordinasi ini harus tepat lah seperti itu. Kemudian ada juga koordinasi di tim internal kami Mbak, sebagai tim penyusun dokumen-dokumen yang dinilai oleh asesor atau tim penilai. Itu
sering kita apalah masih ada miskom, ya, oke. Seperti itu. Miskom itu emang suatu masalah yang pastinya Yeah. ada ya. Apalagi ini adalah semua lapisan masyarakat ya Mas Yeah, Rian ya. yeah. Pastinya ada hal-hal seperti itu dari Seperti segi itu. komunikasi. Oke. Kemudian tantangan ketika setelah selesai itu tadi sebelum dan pada saat ya, Okay. pada saat proses assessment. Kemudian setelah selesai ini ada juga yang namanya dokumen feedback report Mbak yang diberikan setelah assessment berakhir. Feedback report atau umpan balik ini di dalamnya terdapat most strength, penilaian most strength atau yang paling kuat dari kita, dan kemudian most OV. Nah, ini istilah baru lagi Mbak. OV itu adalah opportunity for improvement. Jadi hal yang paling perlu di-improve dari kinerja utama karya. Nah, ini dalam prakteknya kita itu perlu mencari rumus atau formula lah ya Mbak ya, yang untuk paling tepat untuk memperbaiki OV ini. Kemudian manajemen juga harus tepat untuk memilih, karena kita juga ini berkomunikasi dengan vice president hingga manajer dan asmen, seperti itu Mbak. Oke, jadi misalnya ada satu hal yang perlu diimprove, nah itu yang harus diimprove kita ya. Harus tepat ininya Mbak, harus tepat, bisa nggak diimplementasikan di organisasi kita, seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi sudah tantangan ya Sobat Tama. Ada cerita unik nggak Mas Rian ketika menjalani penilaian KPKU ini? Bohong kalau misalnya nggak ada cerita uniknya. Jadi kalau KPKU ini proses asesmennya 10 hari Mbak. 10 hari itu kita bersama asesor, tim internal bersama asesor, kita bermalam di hotel selama 10 hari itu. Jadi banyak cerita macam-macam ketika ada di hotel, karena kita bisa bekerja sampai pukul 2 pagi. Nah, kita masih pagi ketemu pagi ya sama-sama ya. Masih perlu nyiapkan dokumen yang dipersyaratkan seperti itu, atau membantu tim penilai atau asesor itu untuk merapikan dokumen kita, seperti itu. Cerita uniknya adalah berarti kerja bareng-bareng dari pagi sampai pagi ya Mas Rian ya. Oke. Nah Mas Rian, pertanyaan terakhir, ada nggak pesan dari Mas Rian sendiri gitu ya untuk sahabat Tama yang mendengarkan dalam dan ikut gitu ya untuk menyukseskan adanya KPKU mungkin di Utama Karya sendiri atau di perusahaannya gitu? Ya. Pertama tetap semangat. Semangat ya, karena tadi dari pagi sampai pagi loh sahabat Tama. Sebelumnya juga ada proses yang lain yang perlu ya. Itu kira-kira satu tahun lah Mbak siklusnya dalam mengerjakan dokumen itu. Tetap semangat, berikan yang terbaik untuk penilaian ini. Mari kita sukseskan agar band level kita naik ke industry leader. Tadi kita di emerging, mudah-mudahan kita bisa industry leader. Maka dari itu tinggalkan prestasi sebaik-baiknya, semoga Allah meridhoi. Oke. Wow, terima kasih sekali Mas Rian sudah sharing, sudah cerita ke sahabat Tama nih adalah tentang penilaian KPKU yang mungkin sahabat Tama juga masih asing, masih susah untuk apa ini KPKU, dan sekarang sudah jelas semuanya ya. Mudah-mudahan tercerahkan. Iya, mudah-mudahan tercerahkan, mudah-mudahan ini adalah menjadi sebuah solusi atau jawaban gitu ya. Mungkin dari sahabat Tama yang bertanya-tanya sekarang sudah tahu jawabannya. Sekali lagi terima kasih Mas Rian sudah datang ke podcast sahabat Tama ya. Ya, sama-sama. Oke, jangan kapok loh Mas Rian ya. Nanti kita undang lagi, kita cerita-cerita lagi tentang topik lain ya. Iya, siap Mbak. Sahabat Tama, terima kasih juga nih ya udah nontonin podcast Sahabat Tama. Sekarang barengnya sama Mas Rian ngomongin tentang penilaian KPKU. Pastinya Sahabat Tama untuk nonton terus podcast Sahabat Tama di YouTube-nya Sahabat Tama. Sampai jumpa lagi.